teman-teman, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah Facing Failure. Yuk sama-sama kita belajar bagaimana menjadi seorang pemenang dalam menghadapi kegagalan di dalam hidup kita. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari sama-sama kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam saat teduh. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dan akan selalu bersama kita sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu Kau Tuhan yang benar. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami masih dapat bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Berilah kami hikmat pengertian Tuhan untuk dapat mengerti setiap firman yang akan diutarakan oleh hamba-Mu pada hari ini. Yesus, berilah anak-anak-Mu dapat mengerti setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di Apostle Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah selamatkan hidupku. Mari kita nyanyikan lagu Dengan Apa Akan Kubalas.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada minggu pagi ini kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan dari tempat dan rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah facing failure. Dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, setiap manusia pasti pernah atau mungkin ada yang sering mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Saudara sebagai pelajar atau murid mungkin pernah mengalami gagal dalam ujian atau gagal dalam pelajaran, susah mendapat nilai yang tinggi. Atau saudara yang kelas 12 gagal untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi negeri atau universitas favorit Anda. Sebagai pekerja mungkin Anda pernah gagal di dalam pekerjaanmu. Dan mungkin ada juga banyak orang yang mengalami kegagalan berumah tangga. Nah, ketika orang mengalami kegagalan, maka biasanya kita mengalami stres, frustasi, bahkan sampai merasa berputus asa. Saudara, kalau kita melihat gajah sirkus, kita perhatikan dan kita lihat kaki gajah yang besar dan tenaganya yang kuat itu. Gajah-gajah ini hanya diikat oleh sebuah pasak yang kecil ditanam di tanah. Tapi anehnya, mengapa gajah-gajah yang badannya besar dan tenaganya kuat ini tidak bisa melepaskan diri atau membebaskan diri dari ikatan itu? Nah, seorang peneliti yang bernama Dr. Arthur Caliandro dari New York, dia mempelajari mengapa gajah sirkus yang badannya besar dan tenaganya kuat tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pasak yang kecil itu. Ternyata bukan karena gajah ini tidak kuat atau tidak bisa, tetapi karena gajah-gajah sirkus ini, waktu mereka masih kecil, kaki mereka diikat pada sebuah tiang yang sangat kuat. Nah, ketika gajah yang tubuhnya masih kecil dan tenaganya masih lemah berusaha membebaskan diri, mereka gagal. Lalu mereka terus berusaha dan terus mengalami kegagalan. Semakin gajah-gajah kecil ini berusaha membebaskan diri, semakin mereka merasakan sakit. Dan saat itu gajah-gajah ini mengalami putus asa. Semakin gajah ini bertambah besar, badannya, tenaganya semakin kuat, gajah ini sudah tidak mau lagi membebaskan diri. Kenapa saudara? Karena gajah ini sudah putus asa, sudah merasa gagal. Dan gajah-gajah ini dikondisikan sedemikian rupa sebagai gajah yang gagal. Saudara-saudara, seringkali apa yang dialami gajah sirkus itu juga yang dialami oleh kita manusia saat kita mengalami kegagalan. Kita mengkondisikan hidup kita sebagai orang yang gagal. Kegagalan demi kegagalan akhirnya membuat kita menyimpulkan, sudahlah, aku ini orang gagal. Sudahlah, aku ini orang yang gak mungkin berhasil. Sudahlah, aku gak mau mencoba lagi. Aku pasti gagal. Saudara, bahaya sekali. Kita mengkondisikan diri kita sebagai orang gagal. Seperti gajah sirkus itu.
Dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, kita melihat ada seorang yang mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Dia adalah Simon Petrus. Saat Yesus bertemu dengan Simon Petrus di pasal 21 ini, Simon Petrus dalam keadaan terpuruk dan mungkin merasa rendah diri di hadapan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia gagal sebagai murid Tuhan Yesus yang setia. Dan di dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus inilah, Yesus mau memulihkan dan membangkitkan kembali Simon Petrus dari kegagalannya. Hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana sikap yang benar dan tepat di dalam Tuhan saat kita menghadapi kegagalan, facing failure. Yang pertama saudara, waktu saudara dan saya menghadapi kegagalan, kita harus meyakini di dalam Tuhan bahwa kegagalan adalah sarana kita untuk memperbaiki diri. Kegagalan Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu dan hidupku bukan supaya kita hancur. Tetapi Tuhan mau supaya kita memperbaiki diri dari kegagalan kita. Saudara, kita tahu bahwa di dalam setiap kegagalan yang kita alami, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Atau paling tidak, ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Nah, Tuhan mau saat kita gagal, kita mengenal apa kesalahan dan kekurangan diri kita, lalu kita segera memperbaiki diri kita. Itulah Tuhan, tujuan Tuhan mengizinkan kita untuk boleh mengalami kegagalan. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 21 ayat 17, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus sampai ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, mengapa Tuhan Yesus menanyakan kepada Simon Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Saya yakin sekali saudara, Yesus mau meneguhkan Simon Petrus yang saat itu merasa gagal di hadapan Yesus. Kita ingat bahwa pada saat Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Di momen ini, Tuhan Yesus mau meneguhkan dan memulihkan Petrus 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus awalnya begitu sombong dan begitu percaya diri. Sehingga dia mengatakan apa saudara? Ketika Yesus mengatakan sebelum ditangkap bahwa Yesus akan ditangkap dan mengalami penderitaan. Dan iman murid-murid akan tergoncang. Tetapi Petrus dengan sombongnya berkata apa? Di dalam Matius pasal 26 ayat 33 sampai 35. "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Bahkan Petrus berkata apa? "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Begitu sombongnya Petrus. Tapi faktanya saudara, tepat seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah saudara, anak-anak muda, lewat kegagalan Petrus sebagai murid yang setia, Tuhan Yesus mau supaya Petrus memperbaiki dirinya, memperbaiki kesombongan dan arogansinya. Dan ketika Petrus mengalami kegagalan, itulah momen yang tepat Petrus boleh memulihkan dan memperbaiki dirinya. Ketika engkau gagal, ingatlah Tuhan mau memperbaiki dan memulihkan hidupmu. Ketika engkau gagal, ingatlah bahwa Tuhan tidak bermaksud supaya engkau hancur, tetapi supaya engkau naik level, supaya engkau memperbaiki diri dan mengupgrade dirimu lebih baik, lebih matang, dan lebih dewasa. Yang kedua saudara-saudara, bagaimana menghadapi kegagalan, facing failure. Kegagalan mengajarkan kita untuk lebih mengandalkan Tuhan. Lewat kegagalan kita menyadari bahwa kita ini manusia yang terbatas. Kadang-kadang saudara, kesuksesan demi kesuksesan sering membuat kita lupa diri. Akhirnya membuat kita sombong dan kemudian melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Ternyata lewat kegagalan kita sering mendapat pelajaran berharga.
Kita tidak sepintar yang kita kira. Kita juga tidak sehebat yang kita kira. Sama seperti Petrus. Awalnya dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia merasa sebagai murid yang paling setia, paling dekat dengan Tuhan Yesus. Paling hebat. Tapi ketika Petrus gagal, dia belajar satu hal. Dia tidak boleh mengandalkan dirinya, tetapi mengandalkan Tuhan. Dan di momen pasal 21 ini, Tuhan Yesus mau mengajar Petrus. Petrus, jangan andalkan dirimu, andalkan aku, Tuhanmu. Saudara, ketika engkau gagal, ingatlah, itu adalah momen terbaik engkau mulai mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan dirimu sepenuhnya. Saudara-saudara, Amsal 3 ayat 5-7, firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara-saudara, ketika engkau gagal atau saya gagal, mungkin kita kaget atau kita kecewa, kita tidak terima. Kenapa itu terjadi? Karena kita merasa hebat dan tidak boleh gagal. Tapi Tuhan mengerti keadaan kita. Ketika kita gagal, Tuhan tidak kaget. Ketika kita gagal, Tuhan mengerti. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita itu siapa. Di dalam Mazmur 103 ayat 14, firman Tuhan katakan apa? Sebab Dia sendiri tahu, Tuhan tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara-saudara, kesombongan kita lah yang membuat kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Tapi biarlah lewat kegagalan yang kita alami, kita boleh belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Ingat, kita ini debu dan kita harus bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, kegagalan mendorong kita untuk bangkit kembali. Ingat, kegagalan tidak dimaksudkan membuat engkau hancur. Tetapi kegagalan mendorong supaya ketika kita gagal, kita boleh bangkit kembali. Orang yang percaya kepada Tuhan harus menyadari satu hal. Kita bisa gagal, tetapi Tuhan tak pernah gagal. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Simon Petrus gagal sebagai murid yang setia? Tuhan Yesus justru memberikan tugas kepadanya. Apa yang Yesus katakan? 3 kali di ayat 15, 16, 17. Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, ketika orang yang percaya kepada Tuhan gagal, yang Tuhan lakukan adalah memberikan kita semangat yang baru, meminta kita bangkit, dan memberikan kita tugas yang baru. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, dalam minggu ini ada seorang hamba Tuhan, suami dari seorang artis, Joanna Alexandra, meninggal dunia. Siapa Pastor Raditya Oloan Panggabean ini, saudara? Pada masa mudanya, sejak dia remaja dan pemuda, dia memiliki masa muda yang kacau sekali. Dia adalah anak muda yang memberontak, hidup asal-asalan, dan akhirnya masa mudanya terjerumus ke dalam narkoba. Bukan hanya itu, dia menjadi pengedar dan penjual narkoba. Saudara-saudara, dia sudah menjadi anak Tuhan yang gagal. Tetapi ada satu momen di mana hamba Tuhan ini, Raditya Oloan Panggabean, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan. Sama seperti Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Tuhan Yesus memulihkan hidup hamba Tuhan ini. Dari seorang pecandu narkoba, dipulihkan, dibangkitkan lagi. Dan kemudian diberikan tugas yang baru. Dia menjadi seorang pendeta yang melayani anak muda, youth pastor. Dan hidupnya telah memberkati banyak orang. Dan ketika dia meninggal dalam minggu yang lalu, saudara, banyak orang, khususnya anak-anak muda, yang boleh lewat hidupnya diselamatkan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang paling pintar, paling ahli, dan paling jago memakai orang-orang yang gagal menjadi berkat bagi banyak orang.
Seorang Raditya Oloan Panggabean dari anak muda yang gagal, kemudian dipakai Tuhan menjadi youth pastor, hamba Tuhan yang memberkati banyak anak-anak muda. Itulah Tuhan yang kita sembah. Saudara-saudara, di akhir pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin kita sama-sama boleh diteguhkan oleh firman Tuhan. Ketika engkau gagal, ketika saya gagal, dengarkanlah firman Tuhan ini. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. He's our God. Sing with me how great He's our God. And all will sing how great He's our God. His splendor all the God in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. And where He's out in light, and darkness rise to light, just as His voice, He's our God. Sing with me how great He's our God. And all will sing how great, how great He's our God. Sing above our name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.
Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini adalah facing failure. Dasar firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Saudara-saudara, khususnya engkau anak-anak muda, janganlah Anda menjadi orang-orang yang kalah saat menghadapi kegagalan, tetapi jadilah pemenang saat menghadapi kegagalan. Karena engkau memiliki Tuhan yang hebat, dan Tuhan itu yang akan menolong engkau saat engkau menghadapi kegagalan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. God.